Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu semangat. Kembali lagi di Dago Coklat Official YouTube Channel, kanal inspirasi anak muda. Nah, teman-teman bagi yang baru di kanal YouTube ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, oke? Hari ini luar biasa banget, kita akan bahas tips ya menjadi pemuda berprestasi. Namun sebelum itu teman-teman, Hafiz ingin mengenalkan menagih ya. Menagih, ini usaha baru sih dari Hafiz, chicken wings dengan cita rasa seluruh dunia. Jadi kalau kamu makan ini serasa keliling dunia. Khusus kamu yang bagi di kota Palembang, pas banget karena kamu bisa langsung pesen menagih di GoFood, GrabFood, di Shopee Food, dan teman-teman langsung bisa merasakannya. Bagi yang di luar Palembang, aduh, doain aja menagih semoga bisa kemana-mana ya, ke daerah teman-teman buka cabangnya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, kita akan melihat kata mereka tentang kira-kira kenapa harus menjadi pemuda berprestasi. Gak sabar, ini dia. Namaku Dike Mandala Putra. Nama saya Rifki Satya Darmawan. Perkenalkan, nama saya Anis Rahmanias. Aku Cynthia Maulini. Nama aku Muhammad Fadil Nopriansyah. Menurut saya, dengan menjadi pemuda berprestasi, we can spread a lot of inspiration and motivation, khususnya untuk generasi muda, sehingga tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, namun juga dapat bermanfaat untuk banyak orang. Karena bagi saya, berprestasi itu merupakan suatu gerakan menginspirasi tanpa bersombong diri. Dan berprestasi juga merupakan gerakan memotivasi, tapi kadang bikin iri. Dan yang paling ingat, kita adalah harapan bangsa dan negara. Ibu Pertiwi semuanya mengharapkan semua pada kita. Jadikan kesempatan sebagai peluang dan jadikan waktu semaksimal mungkin supaya produktif. Ini adalah alasan kita untuk menjadi pemuda berprestasi. Ingat, kita masih ada motivasi, kita masih ada harapan, mimpi kita masih panjang dan jangan pernah berhenti. Ingat, awali semuanya dengan Bismillah. Young today is the leader tomorrow. So, kalau bukan kita, siapa lagi? Tapi sebelumnya, I wanna say that berprestasi bukanlah hanya sebuah pencapaian prestasi dengan mendapatkannya secara sendiri. Tapi berprestasi sejatinya menurutku adalah berkontribusi dan berdampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar untuk dapat ikut berprestasi. Dengan belajar bersama, sukses bersama. Jawabannya sederhana, karena ini merupakan salah satu bentuk syukur kita atas potensi yang telah Tuhan berikan, berupa otak, akal pikiran, serta kemampuan dan nikmat yang lainnya. Kemudian, ini juga merupakan jalan bagi kita untuk menginspirasi, memotivasi, serta berkontribusi lebih untuk kemajuan negeri Ibu Pertiwi. Plus satu lagi, untuk menggapai hati si doi. Gimana? Keren banget bukan? Opini-opini mereka bahwa pemuda berprestasi itu pertama kali kita harus tentukan niat dulu teman-teman. Jadi kalau niat kita udah lurus, bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk menunjukkan bahwa kita ini bisa dan kita memberikan inspirasi bagi anak muda lainnya, maka kamu harus cepat dapatkan pemuda berprestasi itu. Tapi kalau untuk sombong-sombongan, mending gak usah deh gitu ya. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya, dan mereka semua adalah pemuda berprestasi di Sumatera Selatan pada tahun 2021. Nanti Hafiz akan ceritakan juga pengalaman pada saat Hafiz ikut pemuda berprestasi, gimana seleksinya dan hasilnya, serta gimana sih setelahnya, asik nggak gitu. Hafiz akan berikan tips terlebih dahulu kepada teman-teman. Oke, tips yang pertama, teman-teman harus tentukan target. Tentukan target. Jadi teman-teman harus coba nih ya, pasang di to-do list, di dream list, ataupun di papan tulis. Iya, di papan masuk. Di papan tulis itu targetnya apa gitu. Misal kayak mau berprestasi tapi di bidang apa targetnya. Misal kalau Hafiz ya, misal karena aktif di komunikasi dan sering buat konten, berprestasinya di bidang itu, di bidang membuat konten dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman misal suka masak, cari aja prestasi teman-teman yang mungkin jadi chef atau juara satu lomba masak dan lain-lain. Ya mungkin kalau kayak speech bahasa Inggris boleh. Terus ya banyak hal sih sebenarnya teman-teman bisa gali dalam diri. Cari yang benar-benar memang kamu passionnya, cari yang benar-benar memang kamu melakukannya itu dengan cinta gitu. Kamu mencintai pekerjaannya, mencintai prestasinya, dan kamu suka melakukannya.
Oke, tips yang kedua teman-teman, cari lingkungan atau circle pertemanan yang baik dan mendukung kamu untuk berprestasi. Ya, mungkin kamu bisa mengikuti komunitas-komunitas yang bisa menggugah semangat untuk berprestasi. Cari lingkungannya. Kalau nggak ketemu dengan lingkungan seperti itu, maka buat sendiri. Buatlah lingkungan di sekitar kamu itu menjadi lingkungan yang produktif, yang pada akhirnya membuat kamu dan teman-teman dekat kamu itu berprestasi. Nah, poin ketiga teman-teman, setelah tadi cari lingkungan atau circle pertemanan, kamu harus melakukan pengabdian masyarakat. Nah, ini penting banget sih untuk menjadi pemuda berprestasi. Berprestasi bukan hanya untuk diri sendiri teman-teman ya, aku juara satu, tapi berprestasi ya sesungguhnya bagaimana melahirkan para orang-orang yang berprestasi. Jadi kamu harus mencoba untuk mengabdi kepada masyarakat. Dalam artian bahwa kalau kamu punya program itu lebih bagus gitu ya. Kalau kamu ada program yang kamu berikan kepada masyarakat dan berdampak walaupun kecil tapi konsisten, itu akan keren banget. Nah, kenapa pengabdian masyarakat penting? Tapi ingat ya, jangan jadikan pengabdian masyarakat sebagai alat kamu untuk bisa mencapai pemuda berprestasi. Jangan, salah besar. Pengabdian masyarakat itu kayak membantu kamu gitu, membantu kamu untuk nanti bisa menjadi seorang pemuda berprestasi. Karena balik lagi, pemuda berprestasi bukan hanya mengejar juara, tapi mengejar dampak bagi banyak orang. Jadi ya, harus teman-teman garis bawahi, pengabdian masyarakat membuat program yang benar-benar teman-teman inisiasi sendiri gitu. Nah, poin keempat adalah ikuti lomba, ikuti kompetisi dan lain-lain, atau conference, pertukaran atau apa yang benar-benar membuat kamu berprestasi. Walaupun mencoba gagal, biasa sih. Kalau Hafiz ya berpikiran bahwa itu bukan gagal teman-teman, tapi belum berhasil. Beda antara gagal sama belum berhasil. Kalau gagal itu ketika kamu menyerah. Tapi kalau kamu belum berhasil tapi tetap ada, walaupun sekecil apapun rasa, kamu tetap berjuang, maka kamu belum dikatakan gagal. Gitu teman-teman. Nah, ketika kamu udah ikut kompetisi, ikut perlombaan, nah itu teman-teman bisa mendapatkan prestasi dari situ. Itu bagus banget teman-teman dan harus dicoba. Poin kelima adalah aktif di akademik. Jadi bukan hanya teman-teman berprestasi di luar dari kuliah, di luar dari sekolah non akademik, tapi teman-teman juga harus aktif di akademik. Misal kayak nilainya bagus semua nih, nilai-nilai akademiknya, itu menandakan bahwa kamu tuh serius juga di dalam sekolah, dalam perkuliahan. Jadi nggak hanya mengejar non akademik aja, tapi kamu juga mengejar yang namanya akademik. Misal kayak IPK, mungkin kalau mahasiswa kan IPK kamu bagus diiringi dengan non akademik kamu yang bagus, maka keren banget karena kamu bisa berjalan dengan baik. Karena keduanya itu harus berjalan seperti dua kaki yang bersamaan dan kedua sendal yang selalu bergandengan tangan. Apaan sih? Oke, nah poin yang keenam teman-teman, jangan lupa untuk membuat karya. Membuat karyanya itu ya sesuai dengan bidang kamu deh gitu. Misal kalau saya sih tentang konten kreator ya, dan prestasinya misal di bidang bahasa, otomatis kamu membuat karya juga di bidang bahasa. Jadi waktu itu saya buat lagu Asian Games dan menggunakan 4 bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Jadi kan ada nih hubungannya dengan bahasa. Dan akhirnya aku membuat karya berupa video, karena aku konten kreator seperti itu, karena aku suka buat konten. Nah, sama dengan teman-teman harus buat karya. Misal kalau teman-teman speech bahasa Inggris, mungkin teman-teman boleh membuat video dan itu adalah karya teman-teman. Atau masak nih, mungkin boleh buat resep dan teman-teman unggah di TikTok, Instagram atau YouTube, dan akhirnya itu menjadi sebuah karya baru. Nah, itu teman-teman poin ke-6. Nah, sekarang poin ke-7, administrasi. Penting banget sih, karena kita sebagai pemuda berprestasi nantinya kan ada misal seleksi dan lain-lain. Nah, administrasi atau berkas-berkas yang menurut kita nggak penting ternyata sangat penting. Jadi harus disiapin gitu, kayak sertifikat bahasa ya, terus juga ada piagam-piagam. Itu penting banget, karena itu juga sebagai penunjang teman-teman untuk melakukan seleksi berkasnya. Nah, kalau udah teman-teman kumpulkan, jadikan satu berkas, dan nanti kalau pemilihan tinggal fotokopi, tinggal kirim yang berkas asli dan lain-lain. Jadi administrasi itu walau sepele tapi sangat-sangat penting. Gitu ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir nih poin 8, tapi ini poin yang sangat penting.
yaitu adalah berdoa dan minta restu dengan kedua orang tua. Jadi kalau semua tadi kita udah kerjakan tapi kita belum berhasil, mungkin poin terakhir ini tidak kita kerjakan ya. Kita hanya berusaha aja tapi nggak berdoa, percuma teman-teman. Jadi ya, menjadi seorang pemuda berprestasi bukan hanya berprestasi di bidang non akademik sama akademik aja, tapi kita tuh menjadi panutan, menjadi inspirasi, menjadi orang yang sebagai contoh lah bagi anak muda lainnya. Jadi jadilah anak muda yang benar-benar berprestasi di dalam maupun di luar, inside and outside. Nah, tahun lalu Hafiz ikut seleksi pemilihan pemuda berprestasi di Sumatera Selatan tahun 2021. Ya, tahun lalu sih. Banyak sih teman-teman yang ikut dan sekitar ada 50-an orang yang pada saat itu diberikan di Hari Sumpah Pemuda. Dan jujur teman-teman, dalam pengalaman Hafiz, mau menjadi pemuda berprestasi itu udah lama banget, dari tahun 2014 saat SMA gitu. Karena melihat banyak anak tingkat waktu itu yang menjadi anak-anak yang berprestasi. Jadi ada kayak, oh aku pengen juga kayak mereka. Dan akhirnya aku ikut di tahun 2015 seleksi pemuda berprestasi dan gagal teman-teman. Itu tadi balik-balik ke niat awal sih, karena memang di awal-awal kuliah tuh aku masih belum berpikir lebih jernih gitu ya, masih berpikir bahwa menjadi pemuda berprestasi itu aku bisa terkenal, aku bisa melakukan A, bisa melakukan B, dan tidak ada sedikit pun yang berpikir bahwa untuk kami, untuk kita, hanya untuk aku dan aku. Jadi aku belajar banyak dari kesalahan-kesalahan, dari pengalaman-pengalaman, dan menandakan bahwa kita nggak bisa selamanya seperti itu ya. Kita tidak bisa selamanya seperti itu. Akhirnya aku tuh sempat melupakan nih impian untuk menjadi pemuda berprestasi. Jadi jalani aja dulu apa yang ada di depan mata gitu ya. Mau berprestasi mau enggak ya, yang pasti aku melakukan yang terbaik untuk diriku dan orang lain. Sampai akhirnya di 2021 aku ikut seleksi. Dan ya, walaupun aku nggak berharap banyak, tapi tetap aja mendapatkan predikat menjadi pemuda berprestasi tahun 2021. Dan banyak banget sih anak-anak muda lainnya yang berprestasi di bidang masing-masing ya. Karena kemarin tuh ada beberapa bidang yang misal kayak berprestasi di bidang lingkungan, atau berprestasi di bidang digital, di bidang literasi. Dan aku kemarin di bidang inovasi dan teknologi, karena aku suka banget di bidang inovasi dan juga digitalisasi seperti teknologi. Jadi ini teman-teman ya dapat nih sama sertifikat. Sertifikatnya ada di sini. Kayaknya aku harus coba lihatin ke teman-teman ya, karena bentar. Ya, ini dia piagamnya. Jadi kemarin sempat mendapatkan piagam, kelihatan ya. Nah, ini langsung ditandatangan oleh Gubernur Sumatera Selatan. Ini sebagai apresiasi bagi para pemuda, dan juga ada uang saku. Nah, kenapa ini penting teman-teman ya, kayak ya ini sebagai bonus aja sih sebenarnya. Pemuda berprestasi sesungguhnya setelah dia mendapatkan plakat, setelah mendapatkan apa itu, what next? Apa selanjutnya? Jadi ini bukan tujuan akhir seperti itu. Jadi justru ini adalah langkah awal mereka untuk lebih berprestasi lagi, lebih berkontribusi lagi gitu. Itu sih. Nah, kemarin juga Hafiz mewakili teman-teman seluruhnya untuk diberikan plakat dan sertifikat ya dari wakil gubernur waktu itu yang hadir. Ya nggak tahu ya kenapa Hafiz yang menjadi perwakilan untuk menerima penghargaannya. Tapi di luar daripada itu semuanya keren-keren kok. Ya, semuanya keren-keren. Dan oh iya, proses seleksinya jadi lupa nih ngobrolnya. Jadi proses seleksinya waktu itu wawancara. Tapi sebelum wawancara itu ada kirim berkas-berkas secara virtual ya teman-teman. Kayak misalnya sertifikat, piagam-piagam, terus tes, kalau nggak salah ada tes narkoba, tes kesehatan, terus karena masa pandemi jadi ada swab ya, terus kemarin tuh kalau nggak salah NPWP, KTP, dan pokoknya semuanya hal-hal administrasi. Nah, setelah itu diumumkan nih yang lolos ke tahap selanjutnya untuk wawancara. Jadi kami kemarin wawancara. Nah, di dalam wawancara itu poin-poinnya yang setelah Hafiz sampaikan tadi. Jadi kayak apa sih prestasi kamu, itu pasti karena namanya pemuda berprestasi ya kan. Terus juga karya kamu apa yang telah kamu buat. Terus pengabdian masyarakat apa yang telah kamu laksanakan. Jadi pertanyaannya ya nggak jauh-jauh dari apa yang Hafiz sampaikan di 8 poin tadi. Jadi teman-teman pastiin catat dari 8 poin tadi dan teman-teman terapkan. Nah, setelah wawancara
Tapi ada juga wawancara yang pertanyaannya itu yang unexpected, yang tidak kita kira-kira, dan mungkin lebih ke arah backgroundnya teman-teman yang ada di CV. Oh ya, jangan lupa siapin CV untuk di administrasi juga. Nah, setelah wawancara kita tuh ada pelatihan. Kalau di Sumatera Selatan kemarin ada pelatihan sebelum H-1 dari penganugerahan. Kami itu ada pelatihan ya sekadar kayak mendengarkan materi tentang apa sih menjadi pemuda berprestasi itu gimana sih, terus bla 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 bla, sampai di hari H pada saat Hari Sumpah Pemuda kami semua itu diberikan penghargaan. Nah, itu sih kalau pemuda berprestasi di Sumatera Selatan. Dan jika teman-teman di luar Sumatera Selatan belum ada program pemilihan pemuda berprestasi atau penganugerahan seperti ini, jangan khawatir teman-teman, karena balik lagi bahwa prestasi itu bisa teman-teman gapai dan nggak mesti harus mendapatkan plakat atau langsung dianugerahi oleh orang bahwa kamu pemuda berprestasi. Enggak. Orang lain melihatmu sudah aktif memberikan kontribusi dan berprestasi, maka mereka udah menganggapmu dan memandangmu sebagai inspirasi bagi mereka, dan kamu udah menjadi pemuda berprestasi di mata orang banyak. Jadi lakukan aja sih prestasi yang bisa kamu gapai dan kontribusi selalu kepada masyarakat. Itu pesan Hafiz. Itu aja sih mungkin hari ini video tentang tips menjadi pemuda berprestasi. Semoga teman-teman semua mengambil banyak poin-poin dari yang mungkin Hafiz sampaikan dan pengalaman-pengalaman yang pernah Hafiz dapatkan. Jangan lupa teman-teman untuk menonton video-video Dagu Coklat ya, masih banyak yang lainnya tentang pemuda. Yang pastinya teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Cheers, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.